Halo, kembali lagi di Azam Animasi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu sehat ya. Di sini saya mau menceritakan cerita pendek tentang horor. Kalau mau tahu, tonton videonya sampai selesai ya. Judul, Bayangan di Jendela. Malam itu, hujan turun deras disertai kilat yang sesekali menerangi langit kelam. Adi baru saja pindah ke rumah tua yang letaknya di ujung desa. Rumah itu sudah lama kosong. Katanya, pemilik sebelumnya menghilang tanpa jejak. Tapi Adi tak percaya dengan cerita-cerita mistis. Baginya, rumah hanyalah bangunan biasa. Di dalam rumah, suasana terasa aneh. Ruangan-ruangannya berderit setiap kali angin kencang menerpa. Lantai kayu tua terasa licin dan dingin di bawah kaki telanjang. Adi menyalakan lampu, tapi cahaya kuning temaram hanya membuat bayangan di sudut-sudut ruangan semakin panjang dan gelap. Semakin malam, perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan. Adi mencoba mengabaikannya dan duduk di depan jendela ruang tamu, menghirup kopi panas yang ia buat. Namun tiba-tiba, di sela-sela tirai yang tertutup rapat, ia melihat bayangan. Sekilas. Cepat sekali, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdetak kencang. Mungkin hanya bayanganku sendiri, gumamnya sambil menghirup napas panjang. Tapi bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih lama. Berdiri di luar jendela, sosok hitam tanpa bentuk yang jelas, seolah memandang lurus ke arah Adi. Ia menelan ludah, mencoba merasionalisasi semuanya. Mungkin hanya pantulan dari sesuatu di luar, kilatan petir tiba-tiba menerangi ruangan, dan sosok itu hilang. Namun, ada yang aneh. Jendela ruang tamu yang tadinya tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Angin dingin menerobos masuk, membuat tirai bergerak perlahan. Dengan hati-hati, Adi bangkit dan berjalan menuju jendela. Tangannya bergetar saat ia menutup kembali jendela itu. Tapi saat ia menarik tirai, di balik kaca yang basah oleh hujan, ada cap tangan, kecil, ramping, seperti tangan anak kecil. Tapi tampak jelas di sana. Cap tangan itu mulai memudar seiring dengan tetesan air hujan yang mengalir di kaca. Adi mundur, tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba berpikir jernih, tapi suara langkah kaki yang menggema dari lantai atas menghentikan semua logikanya. Dia yakin rumah itu kosong. Tidak mungkin ada orang lain di sini. Dengan langkah berat dan napas tertahan, Adi naik ke lantai atas. Tangga kayu tua itu berderit di setiap langkahnya. Suara langkah kaki itu semakin jelas, seperti ada seseorang yang berjalan di sekitar kamar utama. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Cahaya redup dari lampu gantung di lorong membuat celah pintu tampak lebih gelap dari biasanya. Adi berhenti di depan pintu, mendengarkan. Di dalam, terdengar suara bisikan samar. Lembut, tapi membuat bulu kuduknya meremang. Ia menelan ludah, lalu dengan ragu-ragu mendorong pintu tersebut. Ruangan itu kosong. Namun, di tengah-tengah lantai kayu yang berdebu, ada jejak kaki kecil yang basah. Jejak kaki itu membentuk lingkaran, seolah-olah anak kecil itu berlari di tempat yang sama berulang kali. Tapi yang lebih aneh, jejak kaki itu berhenti tepat di depan tempat tidur. Perasaan dingin menjalar dari belakang leher Adi. Saat ia melangkah mundur, pintu kamar tertutup dengan keras di belakangnya. Di cermin besar yang tergantung di dinding, muncul sosok yang tak seharusnya ada. Seorang anak kecil dengan mata hitam legam, tersenyum padanya dengan senyum bengkok yang mengerikan. Adi membeku. Sosok itu mengulurkan tangan, perlahan mendekat. Tapi bukan dari cermin, melainkan dari bawah tempat tidur. Kilatan petir terakhir menggelegar, memadamkan semua cahaya di rumah. Di tengah kegelapan,
Adi merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya, dan di saat itulah ia menyadari ia tidak sendirian di rumah ini. Tamat.